Halo, kembali lagi bersama kami di channel Bisik-Bisik. Nah, kali ini saya diminta oleh seorang teman melalui email untuk menanggapi persoalan yang terjadi antara Mbak Najwa Shihab dengan anggota DPR yang di media massa, media online saling jawab-menjawab, ya. Nah, ini nggak terlepas daripada respon anggota DPR terhadap video yang diunggah oleh Mbak Najwa menanggapi soal anggota DPR yang sibuk ngurusin undang-undang tapi tidak mengurusi corona, itu kan kira-kira kan. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini saya tidak coba masuk ke ranah politik, ya. Dan saya juga tidak dalam posisinya mendukung Mbak Najwa maupun anggota DPR. Nah, yang perlu kita ingat, memang kondisi hari ini membuat kita itu sangat sensitif, ya. Emosi meningkat, rasa curiga pun bertambah, ya. Kemudian saling mengkritik dan bahkan mencaci maki mungkin, ya. Nah, apa yang diunggah oleh Mbak Najwa? Apa yang menjadi pembahasan Mbak Najwa? Kalau saya melihat, ya, ini menurut saya bahwa memang yang disampaikan oleh Mbak Najwa itu adalah sebuah kritik. Bolehkah kita mengkritik? Ya, boleh. Tapi kritik itu juga harus membangun, ya. Karena ada juga kritik yang tidak membangun. Nah, kita harus memang mengambil sikap positif terhadap sebuah kritik. Saya bersama teman-teman yang membuat channel Bisik-Bisik ini pun tidak akan terlepas dari yang namanya kritik. Nah, itu harus siap kita terima. Nah, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu sebenarnya melindungi setiap warga negara untuk menyampaikan ataupun mengutarakan pendapatnya. Karena kritik menurut saya merupakan sebuah pendapat, ya. Nah, namun dalam kritik tidak mencerca atau tidak menyudutkan atau tidak boleh menuduh, gitu. Nah, mengutarakan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita melihat tanggapan anggota DPR, memang saya akui tugas anggota legislatif itu banyak sebagai wakil rakyat, karena dia harus mengurusi rakyat banyak di Indonesia ini. Karena untuk itulah mereka ditugaskan mewakili, ya, sebagai anggota legislator, ya. Mereka pembuat undang-undang, ya. Banyak tugasnya, tidak hanya mengurus corona. Banyak sejumlah PR yang memang harus dikerjakan oleh DPR, ya. Jadi terkait pandemi misalnya, ya, mungkin yang bisa dilakukan anggota DPR mengawasi sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait COVID-19. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Saya rasa juga sudah, ya. Nah, mungkin, ya, saya yakinlah nggak mungkin anggota DPR tidak melakukan hal itu. Tapi yang menjadi persoalan menurut saya, kritik itu memang harus terus diberikan kepada anggota DPR, ya. Karena memang DPR nggak lepas dari nama kritik, ya. Karena untuk itulah mereka ada di sana. Kritik itu bagi saya mengawasi, mengontrol, ya. Anda bisa saja dikritik oleh teman saudara. Apakah Anda harus tersinggung? Kalau Anda selalu menganggap itu negatif, maka Anda akan tersinggung.
Tetapi kalau Anda memandang itu sebagai suatu hal yang positif, maka itu akan merubah Anda. Nah, kalau misalnya DPR tersinggung atas kritik yang disampaikan Mbak Najwa, hanya kerja yang dapat membuktikan itu, menurut saya. Jadi tidak lantas reaksioner juga gitu ya, bahwa akan mengumbar aib Mbak Najwa, kata ya apapun itulah, kita nggak akan bisa sampai ke sana ya. Nah, saya pikir mengancam itu sudah nggak layak lah ya. Kalau memang ada bukti kesalahan seseorang gitu ya, merasa kuat, misalnya Mbak Najwa ada salah ya, langsung saja proses hukum, nggak perlu ancaman saya akan mengancam mengeluarkan aibnya Mbak Najwa. Ini hanya akan menambah persoalan bagi bangsa kita ya. Perspektifnya akan nambah, wah Mbak Najwa punya aib, nah itu. Jadi saya pikir baik Mbak Najwa, baik anggota DPR ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh warga negara. Mbak Najwa sebagai penulis, sebagai jurnalis yang biasa menyampaikan kritik pendapat, itu sudah tupoksinya dia. Memang tugasnya DPR, kami yakin Anda memikirkan kami sebagai rakyat, memikirkan kami warga negara menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin DPR akan menciptakan regulasi yang baik untuk warga negara, tidak merugikan. Jadi berdamailah. Salam akal sehat, berdamai, salam disiplin.